Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu dan hadirin yang sangat dimuliakan oleh Allah, di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satu di antara nikmat yang besar yang kita terima yaitu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, dan pada saat ini kita bersama-sama bisa melaksanakan puasa Ramadan, dan sekarang sudah berada hampir di akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan puasa Ramadan dan segala aktivitas yang kita lakukan bersama, kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima dan memberikan pahala yang besar untuk kita. Amin. Hadirin terhormat, bulan Ramadan dan puasa Ramadan itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mentraining kita. Mentraining orang yang beriman untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183 bahwa puasa Ramadan itu adalah puasanya orang yang beriman menuju ke takwa. Hadirin terhormat, orang yang beriman dan orang yang bertakwa itu sampai kapanpun, dimanapun, selalu dibutuhkan oleh umat. Ya, di mana saja, kapan saja, keberadaan orang yang beriman dan bertakwa selalu dibutuhkan oleh umat. Karena apa? Dengan iman dan takwa itu akan mempercepat turunnya keberkahan dari langit dan dari bumi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi kalau di bumi ini manusia-manusianya, pemimpin-pemimpinnya, manusia-manusia dan pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji pasti akan aku turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah dari langit dan dari bumi itu, tidak lagi melihat kondisi negeri itu. Ya. Apakah negeri itu negeri yang tandus, apakah negeri itu negeri yang subur, tidak melihat dari situ. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan berkah, memberikan rezeki kepada suatu kaum tidak melihat itu. Ya, belum tentu kalau suatu negeri yang subur, makmur, hijau, royo-royo, tetapi mesti rakyatnya menjadi makmur, belum tentu. Belum tentu kalau negeri itu yang ada bebatuan saja kemudian tidak makmur, juga belum tentu. Sampai di mana kualitas iman dan takwanya penduduk itu. Karena itu para jemaah sekalian, kita berharap mudah-mudahan puasa Ramadan kali ini akan mampu melahirkan insan-insan yang beriman dan insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan iman dan takwa itu akan menjadikan negeri ini tambah baik. Ya, menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Atas keberadaan orang yang beriman dan bertakwa. Hadirin terhormat, kenapa
dan apa cirinya orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penghargaan yang luar biasa. Di antaranya para jemaah sekalian, orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Ramadan ini kita dilatih oleh Allah untuk dekat dengan Allah. Ya. Orang yang beriman dan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang sadar bahwa segala tingkah lakunya itu dipantau oleh Allah. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa tahu persis itu, paham betul bahwa seluruh aktivitas hidup itu dipantau oleh Allah, direkam oleh Allah, dicatat oleh Allah. Enggak ada satupun perbuatan sekecil apapun yang tidak tercatat, semua tercatat. Ya. Oleh karena itu para jemaah sekalian, orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengaruhi hidup di dunia yang sekali dan sementara ini selalu jujur. Selalu disiplin. Ya. Inilah yang kita butuhkan. Hancurnya sebuah tatanan itu kalau di dalamnya nggak ada orang jujur dan disiplin. Hancur pasti. Ya. Kita mengharapkan seperti itu. Jujur. Ya. Hadirin terhormat. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang setiap hari pasti membaca Quran. Karena apa? Karena dengan membaca Al-Quran itu iman dan takwa kita semakin mantap. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bulan Ramadan ini kata Allah adalah bulan diturunkan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Fungsi diturunnya Quran itu adalah dalam rangka memberikan petunjuk terhadap manusia. Petunjuk apa saja? Petunjuk hidup. Secara pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, petunjuknya Quran. Oleh karena itu Quran harus kita baca. Sebagaimana ayat yang pertama turun itu adalah supaya dibaca. Jangan disimpan, baca itu Quran. Dengan membaca Al-Quran kita akan banyak tahu permasalahan hidup ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan akan kemana manusia itu. Quran menerangkan kepada kita. Ya. Mari Quran selalu kita baca. Di samping dengan membaca Al-Quran itu kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan jadi tenang. Yang nomor 3 para jamaah sekalian, orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang suka kerja keras tetapi fatawakal ala Allah. Kerja keras dia, enggak malas. Tapi ujung-ujungnya hasil karya, hasil kerjanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah akan nilai berapa. Kita hanya minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, beres sudah. Kalau Allah nggak ridho, apapun dan berapapun yang kita lakukan, karena Allah nggak ridho, ya bermasalah. Ya. Kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala hidup ini. Dan terhormat yang nomor 4, orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang sholat 5 waktunya bagus. Selalu dia lakukan tepat pada waktunya. Karena apa? Orang yang beriman dan orang yang takwa tahu persis bahwa Allah cinta kepada orang yang melakukan sholat tepat pada waktunya. Sehingga orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tahu persis jam berapa itu sholat waktunya. Ya. Kalau kita nggak tahu jam berapa waktunya sholat, pasti kita akan selalu ketinggalan. Dan selalu dilakukan dengan cara berjamaah di masjid. Karena yang memakmurkan masjid itu bukan orang lain, orang yang beriman. Kita semua yang memakmurkan masjid. Ya, sepi dan tidaknya masjid ini bergantung kita. Ya, Ramadan ini kita dilatih untuk itu. Ya, jadi meramaikan masjid ini tidak hanya bulan Ramadan saja, tetapi di luar Ramadan harus kita ramaikan, wabil khusus subuh. Mari.
Tolak ukurnya subuh. Ya, kalau satu masjid sholat subuhnya itu banyak, berarti sukses. Ya, karena apa? Subuh ini waktu yang sangat sulit, yang sangat berat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rangsangan-rangsangan kepada kita bagaimana supaya kita ini senang, giat melakukan sholat subuh. Ya, kata Nabi, siapa yang ketika subuh itu melakukan 2 rakaat sholat qobliyah subuh akan diberi pahala lebih bagus dari seisi dunia ini. Dibikin kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah demikian, ya keadaannya seperti yang kita lihat. Malas. Ya, mari sudah Ramadan kita giat. Ya. Yang nomor 5, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang sedekahnya bagus. Fisara wa dhara. Apakah dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, dia selalu menyisihkan rezeki pemberian Allah untuk diinfakkan. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah ciri orang yang beriman yang sebenarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka Allah berikan 3 penghargaan. Yang pertama, Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah, dimasukkan ke surga. Yang kedua, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan beri rezeki yang banyak, yang halal dan yang penuh berkah. Itu ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah sekalian, dalam rangka mengakhiri puasa Ramadan ini, jangan lupa untuk mengeluarkan zakat al-fitri. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mengeluarkan zakat fitrah itu mulai dari awal Ramadan. Ada yang mengatakan kurang seminggu, ada yang mengatakan kurang 3 hari. Tetapi karena fungsinya mengeluarkan zakat al-fitri itu untuk 8 golongan itu dan prioritasnya fuqara dan masakin, maka menjelang datangnya hari raya Idul Fitri itulah yang paling bagus. Karena apa? Supaya fakir miskin itu ketika berhari raya bersenang-senang seperti kita bersenang-senang. Ya, kita beri ya zakat yang cukup. Ya, kalau perlu jangan 1. Kalau mereka betul-betul fuqara miskin beri itu 5 atau bagaimana. Ya, ini adalah tugas ambil zakat. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, puasa Ramadan dan segala aktivitas yang kita lakukan bersama, kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima dan memberikan pahala yang besar untuk kita. Dan mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti Allah Subhanahu wa taala memandang pantas untuk memberikan sebuah penghargaan yang tinggi buat kita, yaitu la'allakum tattaqun. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.